Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Dominikus Widodo, Wapemret Lampung Post. Sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Berangus korupsi bansos. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat level 4 diputuskan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan itu tentunya memengaruhi ruang gerak masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Beragam bantuan sosial menjadi tumpuan masyarakat melanjutkan hidup mereka. Itu sebabnya ketika Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 hingga awal Agustus 2021, sekaligus juga mengumumkan berbagai jenis bansos. Beragam bansos yang digulirkan dalam PPKM level 4 antara lain tambahan anggaran kartu prakerja menjadi 1,2 triliun rupiah, bantuan subsidi upah atau BSU 8,8 triliun rupiah, bantuan sosial tunai atau BST 6,14 triliun rupiah, subsidi kuota internet 5,54 triliun rupiah, dan diskon listrik 1,91 triliun rupiah. Selain itu, jumlah penerima kartu sembako juga ditambah menjadi 24,7 juta keluarga. Paling menggembirakan adalah bantuan untuk warung dan pedagang kaki lima yang sangat merasakan dampak pembatasan aktivitas ini. Jika sampai ke tangan mereka, masing-masing penerima akan mendapatkan dana tunai 1,2 juta rupiah per bulan. Selain itu, pemerintah daerah juga direkomendasikan untuk menyediakan dana bansos terkait PPKM ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Bahkan, Menteri Dalam Negeri memberi arahan dana bantuan dapat diambil dari dana pos belanja tidak terduga. Banjir bansos yang digelontorkan pemerintah itu tentu menjadi sebuah harapan masyarakat untuk mempertahankan daya beli, sebab pembatasan kegiatan termasuk kegiatan usaha membuat pendapatan masyarakat anjlok. Kini yang menjadi momok dari bansos pandemi COVID-19 itu adalah jaring-jaring korupsi yang terus mengintai di mana ada anggaran tersedia. Meskipun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ditugasi mengawasi penyaluran itu, masih akan sangat sulit tanpa bantuan dari pihak lain. Aparat penegak hukum juga harus proaktif mengawasi bersama penyaluran bansos, mulai dari Polri, Kejaksaan, Inspektorat, dan semua elemen masyarakat termasuk DPRD. Selain itu, pemerintah perlu membuka dan mempermudah akses pengaduan dari masyarakat agar penyaluran bansos tepat sasaran. Sebab segala bentuk cara menggerogoti uang bantuan untuk rakyat itu pasti akan dilakukan dari hulu hingga ke hilir atau tangan penerima. Masih segar dalam ingatan, penerima bantuan tunai di Lampung yang ditransfer ke rekening masih harus memberi uang administrasi, sebab pencairannya dibuat alur menggunakan rekanan pihak bank. Kemudian, untuk bantuan sembako non-tunai, juga banyak ditemukan bahan pangan tidak layak konsumsi. Di masa krisis seperti saat ini, semua dana bansos dari pemerintah itu sangat rawan penyimpangan, apalagi kini ada tambahan dana pandemi dari refocusing APBD. Itulah juga yang terjadi di masa krisis moneter 1998. Banyak bansos, tetapi tidak semua benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada yang lebih banyak dinikmati segelintir elit. Hal ini harus menjadi pelajaran tersendiri bagi pemerintah untuk kembali menyalurkan bansos di tengah sulitnya hidup akibat pandemi. Bila perlu, disiapkan pengawasan ganda dan berlapis-lapis dalam penyaluran bantuan dengan tujuan masyarakat benar-benar menerimanya tanpa ada sedikit pun aksi korupsi. Memang Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah menyiapkan antisipasi dengan pendataan ulang yang akuntabel terhadap penerima serta penyaluran yang transparan. Hasil pendataan Mensos yang telah menidurkan 21 juta data karena ada ganda, meninggal, dan sebagainya adalah permulaan dari transparansi. Namun,
Prestasi nyata justru berada pada saat penyaluran bantuan. Jangan sampai ada celah oknum mencari keuntungan di tengah kesusahan masyarakat. Oke Mas Wid, kali ini Tajuk Lampung Pos membahas tentang berangus korupsi bansos itu seperti apa Mas Wid? Jadi setelah ini kan awalnya pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ya. Untuk Bandar Lampung ini kan zona merah. Semula kan PPKM darurat, cuman sekarang ada istilah lagi PPKM level 4. Okay. Artinya udah ini sudah tinggi lah ya levelnya. Tapi bukan hanya untuk Bandar Lampung sebetulnya, bansos ini untuk semua daerah yang dinyatakan PPKM. Kemudian setelah ada PPKM itu tidak kemudian dilepas begitu saja oleh pemerintah, karena kan bakal ada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Makanya pemerintah menggulirkan berbagai jenis bantuan sosial atau bansos berbarengan dengan pengumuman PPKM ini. Oke. Nah, jadi untuk bantuan itu sendiri, Mas Wid, ini kan kaitannya dengan berangus korupsi bansos. Emang seperti apa penyaluran bantuan itu saat ini, Mas Wid? Ya, saat ini mulai Juli ini semua bantuan itu sudah beberapa sudah mulai disalurkan ya. Tapi semuanya itu nanti ditangani oleh masing-masing instansi terkait ya. Memang banyak betul ini kok bansos kita ini, mulai dari kartu prakerja aja kalau secara nasional itu jumlahnya mencapai 1,2 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah itu sampai 8,8 triliun. Kemudian bantuan internet 5,5 triliun, ada lagi diskon listrik, ada lagi bantuan sembako, ada lagi BPNT, ada lagi bantuan beras 10 kilo, ada lagi bantuan untuk UMKM. Jadi semua bantuan-bantuan ini sangat rawan untuk dikorupsi. Oke, nah hingga saat ini untuk penyalurannya, Mas Wid, itu seperti apa? Apakah memang di penyalurannya itu sudah terlihat akan ada korupsi-korupsi di sana, Mas Wid? Karena ini kan baru mulai bulan Juli ya, ini evaluasinya sampai sekarang belum terlihat. Okay. Semua ini belum tersalurkan semua. Tapi dari pengalaman penyaluran bansos pandemi yang sebelumnya, ini kan banyak persoalan. Misalnya apa? Bantuan pangan non tunai, itu bantuan sembako itu ada berasnya tidak layak konsumsi, ada telurnya udah busuk. Apalagi ini nanti ada daging ayam segala macam, kan ini kan rawan ya. Artinya ada bantuan sembako itu yang tidak layak konsumsi. Oke, jadi inilah kenapa Lampung Pos mengambil tema ini. Jadi untuk memang kita mau melihat gitu ya, mengawal gitu maksudnya. Ada lagi, itu untuk bantuan UMKM, itu ini sudah menjadi rahasia umum. Ada oknum ya, oknum dari pejabat katakan, kamu mau dapat bantuan UMKM enggak? Oke, mau. Kalau mau, oke, kita paruh-paruh aja. Saya setengah, kamu dapat setengah. Ini sudah terjadi? Ini sudah bukan rahasia umum dan ini sudah menjadi isu yang melebar di masyarakat. Oke, Mas Wid, tahan dulu penjelasan, nanti kita lanjut lagi Mas Wid. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali melanjutkan perbincangan Tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.